Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatu iman, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan karunia dan nikmatnya yang tidak terhingga, termasuk insyaallah nikmat sehat, nikmat umur, dan juga tentu saja sekali lagi nikmat yang paling agung adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berjalan di atas petunjuk, di atas hidayah, di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita awali kajian ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Demikian juga kita doakan saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan berbagai macam penyakit, atau yang sedang berbaring saat ini, yang sedang diisolasi. Ya, ingatlah bahwa satu hari nanti insyaallah biiznillah tidak lama lagi kalian akan benar-benar sehat. Insyaallah akan kembali tersenyum. Untuk itu terus semangat, perkuat iman dan imun, ya. Kemudian juga kami doakan la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, insyaallah sakitmu itu akan menjadi penghapus, akan membuat dosamu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana mudhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb, pencipta, pemelihara, pengatur manusia, sembuhkanlah mereka, sehatkanlah mereka, karena Engkaulah yang menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali datang darimu, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Dan juga akhir-akhir ini media sosial atau WhatsApp grup kita dipenuhi dengan ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat takjiah, istirja. Ya, hampir setiap hari, ya, bahkan hari ini pun tadi malam ada ikhwatu iman saudara kita ustadz dan ustazah yang wafat. Ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kehilafannya,
Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menerima iman Islamnya, dan semoga juga yang wafat karena wabah, karena pandemi yang sedang merajalela pada saat ini juga digolongkan kepada orang yang mati syahid insyaallah. Ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada beberapa pertanyaan dari ikhwati iman karena maraknya aliran sesat pada saat ini. Ya bahkan apalagi kita hidup di satu negara yang liberal. Ya, pendapat apapun, pemikiran apapun, atau aliran apapun boleh masuk, dan sesesat apapun, ya aliran yang masuk ke negeri ini pasti ada pengikutnya. Dan celakanya lagi adalah banyak orang-orang yang terjebak di dalam kesesatan, tapi mereka tidak merasa bahwa mereka sedang terjebak di dalam kesesatan, sedang ada di dalam kesesatan. Hal ini sebagaimana yang kalau kita lihat kembali di dalam Al-Quran, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Kahfi umpamanya ayat 103 dan 104, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah oleh Muhammad, inginkah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Jadi ini satu hal yang luar biasa, mereka berbuat, mereka beramal, tetapi jatuh di dalam kerugian, bukan hanya kerugian, bangkrut, ya apa namanya di situ failit, ya pakai bentuk superlatif, simtabdil bil akhsarin, orang yang paling rugi amalnya. Kemudian dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Itu orang-orang yang telah sia-sia amalnya, sia-sia perbuatannya, sia-sia aktivitasnya, ya dalam kehidupan di dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya, bahkan lebih baik, ya malah begitu mudah memvonis orang lain salah, orang lain sesat. Ya kalau di surat Al-Juruf dikatakan mereka ada dalam kesesatan, ya wahum yahsabun annahum muhtadun, dan mereka mengira bahwa mereka ada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita bicara tentang apa saja penyebab kesesatan itu, ya sebetulnya secara garis besar hanya dua. Pertama adalah karena tidak mengetahui atau bodoh terhadap dalil yang benar. Kemudian yang kedua juga karena tidak berpijak, tidak berpedoman kepada manhaj, kepada metodologi pemahaman yang benar. Adapun kalau dirinci banyak sekali, ya. Ya, yang pertama tentu saja adalah karena kebodohan. Ya, karena kebodohan itu merupakan penyebab kecelakaan. Ya, kebodohan itu bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Ya, makanya ada satu ungkapan yang sering kita dengar, al ilmu nurun
Wal jahlu dolun atau dorun. Ilmu itu cahaya. Sementara kebodohan itu adalah kesesatan atau bahaya. Kenapa? Karena dengan ilmu itulah seseorang akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebodohan akan menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Ya, hal ini benar apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sering kita dengar, "Man salaka tariqan fi talabil ilmi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang merintis jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya masuk ke dalam surga. Tapi orang yang bodoh itu akan tersesat dan menyesatkan. Apalagi seandainya dia mengikuti pemimpin yang bodoh juga gitu. Ya, dan ini adalah satu fenomena yang kita saksikan. Ya, yang sudah kita saksikan, sedang kita saksikan dan terus akan kita saksikan. Di mana di antara fenomena maraknya kesesatan itu, sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apabila para ulama sudah ditarik, sudah meninggal. Qadarullah wa masyafa'al, kalau kita lihat sekarang ini sudah berapa banyak ulama yang meninggal pada saat ini. Baik yang bertaraf internasional, regional, nasional. Ya, berapa banyak para kiai, para ustadz yang meninggal di negeri kita ini. Ya, hampir setiap hari. Ya, dan semoga ini adalah bukan fenomena maraknya kesesatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan gantinya. Ya, kenapa? Sebab kalau para ulama sudah tidak ada, sementara penggantinya itu belum muncul, ya. Kalau seorang pemimpin meninggal, penggantinya banyak. Tapi kalau seorang ulama meninggal, belum tentu ada penggantinya. Ya, sudahkah ada penggantinya di kita sekarang ulama umpamanya sekaliber Kiai Haji Ahmad Dahlan, sekaliber Al-Ustadz Ahmad Hasan, sekaliber Imam Ahmad Surkati, sekaliber katakanlah Kiai Haji Hasim Ashari. Ya. Kemudian juga hal ini diperkuat oleh sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata beliau Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menarik ilmu dengan jalan merampasnya dari hamba-hambanya. Innallaha la yaqbidul ilma yantaji'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menarik ilmu ini dengan jalan merampasnya dari hamba-hambanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menarik ilmu ini dengan meninggalnya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadan nas ru'usan juhala. Sehingga apabila tidak ada lagi orang alim, ya, orang yang berilmu, ahlal ulum, orang yang menguasai Al-Qur'an, orang yang menguasai hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang yang menguasai pemahaman atau apa yang diucapkan oleh para sahabat, orang yang menguasai hasil ijtihad para a'immah al-sunnah wal jamaah. Dan fenomena ini di beberapa tempat sudah ada, ya. Makanya sekarang ini kan macam-macam. Kita lihat ada yang baca sholawat. Sholawat itu kan ibadah yang mulia, ya. Tetapi sambil joget-joget, sambil jingkrak-jingkrak. Tambah lagi dengan musik dan lain sebagainya. Dan sekarang hal-hal yang seperti itu didiamkan saja. Ada yang sholat juga dengan cara-cara yang semaunya saja.
Ya, dan ada yang mengatakan bahwa haji itu tidak hanya di bulan Zulhijjah saja. Jadi bisa bulan Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tanpa dia mengaitkan bahwa penafsiran ayat tersebut membutuhkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tanpa penekanan bahwa ibadah apapun, apalagi haji, ibadah puncak bagi seorang mukmin, itu harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui aku sholat. Kalau haji, khudhu anni manasikakum, ambil, teladani dari aku cara-cara ibadah haji kalian. Jadi hal-hal yang seperti itu viral di media sosial. Nah, ini adalah fenomena yang kita saksikan sekarang ini. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadan nas ru'usan juhala. Sehingga kalau sudah tidak ada lagi seorang alim pun, ya, dan dimanapun tidak ada jaminan para ulama itu akan tetap ada, kecuali di dua tempat, yaitu di Mekah dan Madinah. Di tempat manapun tidak ada jaminan. Sehingga kalau para ulama tidak ada lagi, manusia mengangkat para pemimpin yang bodoh. Ya, karena permasalahan hidup dan kehidupan ini semakin kompleks, semakin banyak, akhirnya mereka bertanya. Fasu'ilu, kemudian ditanyalah para pemimpin agama yang bodoh ini, yang jahil ini, ru'usan juhala ini, fa'abtau, kemudian mereka memberikan fatwa, bighairi ilmin, tanpa ilmu, tanpa disandarkan kepada qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, qala a'immatul mujtahidin, tanpa disandarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, tidak disandarkan kepada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak disandarkan kepada apa yang dikatakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, tidak disandarkan kepada para ulama yang mendapatkan karomah yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, yaitu ulama pada 3 generasi yang pertama. Yang paling terkenal di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak disandarkan kepada Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Jadi mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Kalau ditanya, oh itu menurut saya begini gitu. Sedangkan bicara agama itu harus berdasarkan dalil. Dalil yang benar itu hanya satu. Itu apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis pun itu harus diseleksi oleh para ulama yang ahli, yaitu hadis-hadis yang makbul, hadis-hadis yang sahih, sekurang-kurangnya hadis hasan. Akibatnya apa? Kalau fenomena ini sudah muncul, fadallu wa adallu, maka mereka itu sesat dan disesatkan. Padahal kaidah umum Rasulullah SAW mengatakan, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama penyebab kesesatan, karena kebodohan. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Shadaqah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadikan kewajiban menuntut ilmu itu kewajiban yang sangat spektakuler, kewajiban yang istimewa, kewajiban yang tidak didampingi dengan yang hukumnya sunnah. Sebagaimana sabda beliau Shallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Tidak ada seorang ulama pun yang berani
berubah. Talabul ilmi tatawu'un, menuntut ilmu itu hukumnya sunnah, tidak. Semuanya wajib. Padahal ibadah yang lain di samping ada yang wajib, ada yang sunnah. Sholat saja yang begitu penting, yang merupakan tiang agama. Ya, ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Puasa juga ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Sedekah juga ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Hatta haji yang wajibnya sekali, selebihnya adalah sunnah. Dan lain sebagainya. Sementara menuntut ilmu itu semuanya itu wajib. Walaupun nanti ada rinciannya, ada yang wajib ain, satu kewajiban yang dibebankan per individu, satu kewajiban yang tidak bisa diwakilkan, seperti menuntut ulum syar'i itu wajib semua orang. Sebab dia berwudu, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia melakukan ibadah-ibadah yang lainnya tanpa didasari dengan ilmu, itu tidak akan diterima. Makanya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Sahih Bukhari, ya, kitab yang diagungkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, kitab nomor 2 setelah Al-Quran, karena memuat hadis-hadis yang sahih. Ya, walaupun ada beberapa hadis yang dipertentangkan oleh sementara para ulama ahli hadis, namun secara jumhur ulama mengatakan bahwa hadis Bukhari ini semuanya yang ada dalam kitab sahihnya itu sahih. Beliau membuat bab khusus, yaitu babul ilmi qoblal qaul wal amal, bab ilmu sebelum berbicara dan beramal. Makanya yang pertama kali harus dihilangkan kalau tidak mau terjebak dalam kesesatan adalah kebodohan. Ya, kita harus menjadi orang yang berilmu. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, orang yang akan memperoleh berbagai macam kebaikan dunia dan akhirat adalah orang yang diberikan rizki, diberikan kefahaman dalam agama. Sebagaimana sabdanya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh al khair, kebaikan dunia dan akhirat, diberikan kefahaman di dalam agama. Makanya orang yang tidak menuntut ilmu adalah orang yang tidak ingin mendapatkan kebaikan. Kebaikan yang dibutuhkan oleh seluruh manusia. Ya, makanya saya sering mengatakan menuntut ilmu adalah merupakan faridah syar'iyah dan darurah basyariyah. Menuntut ilmu adalah kewajiban, ya, secara syar'i, kemudian juga kebutuhan manusia. Karena dengan ilmu akan membuka jalan untuk memperoleh berbagai macam kebaikan. Itu yang pertama. Kalau kita rinci, yang kedua adalah karena lebih mementingkan tradisi, ya, mementingkan adat daripada syariat. Dan ini ada sejak dulu, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, hampir 1500 tahun yang lalu Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita ada kelompok-kelompok yang seperti itu, gitu. Umpamanya di surat Al-Baqarah ayat 170, atau juga di surat Al-Maidah ayat 104 kalau tidak salah, dan ayat-ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Apa yang diturunkan Allah itu? Yaitu Al-Quran. Yang kedua, Al-Hadis. Sebagaimana sabda Nabi SAW, utitul Quran wa mislahu ma'ahu. Aku diberi Al-Quran dan yang sebangsa Al-Quran menyertainya, yaitu As-Sunnah. Dan hadis pun adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana juga dijelaskan dalam Al-Quran di surat An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak pernah berbicara berangkat dari hawa nafsunya, tapi semuanya itu berdasarkan wahyu yang Allah berikan kepadanya. Nah, ada sementara orang-orang yang mengatakan ketika diperintahkan untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, qalu, mereka berkata, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kata mereka, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Jadi apa yang mereka dapatkan dari leluhurnya itu dianggap kebenaran, dianggap pedoman dalam hidup dan kehidupannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kelanjutan ayat ini, ketika mereka menjawab seperti itu, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Ya, apakah mereka akan mengikuti juga apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka? Ya. Padahal mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah yang kedua. Jadi banyak orang-orang yang lebih mementingkan adat daripada syariat. Ya. Contoh lain umpamanya kalau kita lihat di dalam upacara-upacara yang dilakukan oleh kaum muslimin, apakah itu upacara kelahiran atau upacara pernikahan, kematian, gitu. Bahkan lebih menonjol adatnya daripada syariatnya. Ya, contoh umpamanya dalam upacara kelahiran, bahkan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu dianggap asing. Umpamanya kalau anak lahir itu pada hari ke-7 itu diperintahkan rambutnya digundul, kemudian ditimbang. Lantas berapa berat rambut itu, kemudian dikeluarkanlah sedekah seharga perak atau emas lebih baik. Kemudian diberi nama, kemudian diakikahkan. Ya, kalau anak perempuan 1 ekor kambing, kalau anak laki-laki 2 ekor kambing. Ya, tapi banyak orang yang menganggap bahwa itu sesuatu yang aneh gitu. Kenapa? Karena yang populer bukan akikah, bukan menggunduli rambutnya dengan bersih. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari itu, ketika perintah mencukur rambut itu, wa amitu anhul adza, dan bersihkanlah kotoran dari anak itu. Sebab menurut ilmu kedokteran bahwa rambut yang dibawa dari lahir itu membawa penyakit. Makanya hari ke-7 itu harus dibersihkan. Dan para ulama, jumhur ulama sepakat bahwa mencukur rambut itu wajib. Ya, kalau akikahnya itu sendiri malah ada khilaf, ada mengatakan wajib, ada mengatakan sunnah muakkadah. Tapi insya Allah yang pertama yang terkuat bagi orang yang mampu. Tapi yang paling populer ketika ada kelahiran itu selapanan. Kalau di Jawa Barat itu mahinum gitu. Jadi hari yang ke-40 gitu. Itu realita. Dalam perkawinan kita lihat lebih menonjol syariatnya atau adatnya. Adat lebih menonjol daripada syariat.
Ya, saya pernah punya pengalaman, ada seorang anak pejabat mau nikah, saya diminta untuk memberikan tausiah, sudah dipersiapkan, dibikinkan makalah untuk dibagikan kepada yang hadir di situ, tapi tiba-tiba dari pihak IO datang mengatakan, Pak Ustadz, tausiahnya cukup 10 menit saja gitu. Saya bilang, kenapa? Karena upacara adatnya panjang. Betul, itu upacara adat sampai berjam-jam. Ya, ada sungkeman, ada saweran, macam-macam. Ya, sehingga upacara akad nikah hanya makan waktu berapa menit, sementara adatnya berjam-jam. Baru selesai jam 11 lewat. Para undangan datang. Ya, duhur saking sibuknya kelewat. Asar juga dilewat, maghrib dilewat, isya kecapean, subuh mungkin juga lewat. Tidak ada orang yang mengingatkan gitu. Seolah-olah bagi pengantin itu, bagi yang punya hajat itu, sholat itu ada rukhsah untuk ditinggalkan pada saat itu. Ya, itu adalah realita yang kita saksikan. Demikian juga di dalam kematian. Padahal Islam ini agama yang lengkap. Orang yang meninggal itu sederhana saja. Ya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, didoakan. Ya, udah selesai itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu penyebab yang kedua, ya, lebih mementingkan adat daripada syariat. Kemudian yang ketiga, penyebab kesesatan itu juga adalah karena mengikuti hawa nafsu. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, di surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 50, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, tidak menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam, ketahuilah, firman Allah Subhanahu wa taala, annama yattabi'una ahwa'ahum, bahwasanya mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, kalau hawa nafsu sudah diikuti, itu pasti terjebak dalam kesesatan. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi ilmin minallah, bighairi hudam minallah. Dan siapa lagi yang lebih sesat? Ya. Ini istifham inkari, satu pertanyaan yang jawabannya pasti tidak. Artinya tidak ada lagi manusia yang lebih sesat ketimbang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi mengikuti hawa nafsu ini sesuatu hal yang sangat membahayakan. Ya, bisa menyebabkan seseorang itu juga terjebak di dalam kesesatan. Ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat yang lain, juga Allah Azza wa Jalla berfirman, ketika manusia sudah mengikuti hawa nafsunya, ya, maka pada saat itu dia sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ya.
Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Jasiyah ayat 32, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawata wa ja'ala ala basarihi gishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadzakkarun. Maka pernahkah kalian melihat ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ini hawa nafsu ini sesuatu yang disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri manusia itu sendiri. Artinya menjadikan hawa nafsu sebagai tolok ukur kebenaran. Menjadikan hawa nafsu sebagai sesuatu yang sangat dipentingkan. Ya. Sehingga mendominir dirinya gitu. Karena Tuhan itu adalah sesuatu yang dipentingkan oleh manusia sedemikian rupa sehingga ia membiarkan dirinya dikuasai olehnya. Nah, kalau hawa nafsu sudah dijadikan sebagai rujukan, sebagai tolok ukur kebenaran, apa yang terjadi? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Yang pertama kali terjadi, Allah menyesatkannya, membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya. Ya, Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang itu sesat karena Allah telah mengetahui bahwa dia tidak menerima petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya, lebih mementingkan hawa nafsunya. Jadi disesatkan atas dasar ilmu. Contoh sederhana namanya, banyak orang yang meyakini rokok itu berbahaya. Tetapi karena hawa nafsunya menginginkan, ya dia jalani terus gitu. Banyak orang bahwa korupsi itu haram, merampok itu haram, mengambil hak orang itu haram. Dan ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Tapi karena hawa nafsunya sudah dipertuhankan, apa yang dikatakan diinginkan oleh hawa nafsunya, itu dia jalankan. Ya. Yang lebih celaka lagi apa? Wa khatama ala sam'ihi, dan Allah telah mengunci mati pendengarannya wa qalbihi, dan hati. Sudah tidak bisa lagi mendengar kebenaran. Sudah tidak bisa lagi memahami kebenaran. Wa ja'ala ala basarihi gishawah, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Jadi kalau melihat duit hijau, kalau melihat tayangan-tayangan yang tidak benar, dia bisa melihat. Tapi kalau melihat Al-Quran, melihat As-Sunnah, melihat kebenaran tidak bisa. Gitu. Ya. Faman yahdihi min ba'dillah. Kemudian siapa lagi akan memberikan petunjuk setelah Allah Subhanahu wa taala membiarkannya dia sesat? Afala tadzakkarun, apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Itu adalah di antara penyebab kesesatan. Jadi yang pertama adalah karena kebodohan, yang kedua karena lebih mementingkan adat daripada syariat, mengikuti nenek moyang, yang ketiga karena mengikuti hawa nafsu. Kemudian di antaranya juga yang keempat adalah ya, karena mengikuti orang banyak. Jadi masa orang banyak itu salah gitu. Ini kan mayoritas, masa salah? Padahal ukuran benar dan salah di dalam Islam itu tidak diukur oleh jumlah pengikutnya, sedikit banyak pengikutnya, enggak. Kebenaran itu dilihat dari mana datangnya.
Dan kalau kita bicara tentang mayoritas di dalam Islam itu rata-rata itu negatif. Umpamanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa Islam itu gitu. Di surat Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Ya, umumnya dalam ayat tersebut disebutkan hadapkanlah wajahmu terhadap din ya, dengan hanif, dengan lurus, yaitu fitrah Allah Subhanahu wa taala allati fataran nas 'alaiha, yang disesuaikan dengan fitrah manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak akan ada perubahan dalam agama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus, agama yang benar. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia, mayoritas manusia tidak mengetahui. Ya, banyak ayat-ayat seperti itu juga mengatakan umpamanya bahwa sedikit sekali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Tapi ada kecenderungan orang mengikuti yang banyak. Dan secara eksplisit, secara tegas Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam Al-Quran di surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhanna, mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka. Ya masa iya orang banyak salah, masa iya mayoritas keliru. Dan orang sekarang ini banyak yang menyombongkan dirinya karena dia mayoritas. Ya, in tuti'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya Islam itu harus dibangun dengan dalil. Ya, makanya di antara ilmu yang paling penting yang wajib diketahui oleh setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dan ini akan ditanyakan nanti di alam kubur, 3 ilmu yang penting ini. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah dengan benar. Yang kedua ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ma'rifatud dinil Islam bil adillah, yaitu mengikuti agama Islam berdasarkan dalil. Jadi kalau bicara Islam itu harus qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Ibatul iman, para pemirsa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya kembali secara garis besar bahwa seseorang bisa terjebak dalam kesesatan itu pertama antara lain karena kebodohan. Yang kedua karena mengikuti nenek moyang. Ya, Islam tidak melarang mengikuti nenek moyang selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya, banyak tradisi-tradisi terdahulu diikuti, ya, selama itu sejalan dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti khitanan, itu kan ada tradisi sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Pernikahan juga itu sunnah para nabi dan rasul. Ya, cuman ada yang kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah itu dieliminasi. Tetapi ada juga yang direvisi lah. Ada yang secara utuh diterima. Ya. Tapi kalau bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, itu adalah sesuatu yang sesat. Jadi sederhana aja,
Yang sesat itu adalah semua pemikiran dan amalan yang bertentangan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ini kan gampang saja orang kalau beda dengan apa yang terjadi di masyarakat sesat gitu, divonis sesat. Karena kebodohan, karena yang benar saja dikatakan sesat, yang sesat dikatakan benar. Inilah yang disebut fitnah syubuhat. Yang selalu mengancam manusia itu ada dua fitnah. Pertama fitnah syubhat, kerancuan. Ya. Ini disebabkan kebodohan tadi. Yang kedua fitnah syahwat. Ya, karena hawa nafsu. Banyak orang-orang yang menjual kebenaran, yang mengorbankan kebenaran karena jabatan namanya, karena harta, karena wanita, atau sebaliknya. Gitu. Nah, makanya kembali lagi bahwa agar kita tidak tersesat, tidak jatuh, tidak terjebak dalam kesesatan, kita tetap ada di atas jalan yang benar, kita tetap ada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Dua hal yang harus kita pertegas kembali. Yang pertama adalah berpegang kepada dalil yang benar. Dalil yang benar hanya satu, yaitu apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah, ditambah juga apa yang dikatakan oleh para sahabat, apa yang dikatakan oleh para ulama pada generasi salaf, yaitu para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Di dua hal itu yang harus kita pegang. Berpegang pada dalil yang benar, yang kedua berpegang kepada pemahaman yang benar, pemahaman yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pemahaman generasi yang terbaik, khairu ummah atau khairun nas. Manusia yang terbaik yaitu generasi para sahabat, para tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurang mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.